kamu nggak punya uang, satu-satunya cara cepat keluarin uangnya. Karena dengan seperti itu kamu nggak merasa memiliki uang. Karena kan kalau kita pikir aku nggak punya uang kan ngerasa bahwa itu uangnya cuman punya kita gitu. Padahal sebenarnya uang itu kan punyanya Allah ya. Nah, baru mulai, tapi saya udah kehabisan uang itu tadi. Nah, terus satu-satunya cara saya harus pergi ke panti asuhan. Terus ke sana itu baru ketemu sama yang namanya Bu Nyai. Nah, dari Bu Nyai itu saya masih kerasa bahwa saya ini punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan. Tapi begitu ketemu Bu Nyai itu saya ngerasa saya nggak punya pengetahuan, saya nggak punya pengalaman sama sekali. Kok bisa itu, Bu? Karena dia bilangnya gini, kalau kamu dia cuman ngomongnya gini loh Mas, Mbak Beta, kamu itu siapa yang nyuruh datang ke sini tuh siapa? Dia bilang gitu. Saya bilang nggak ada yang nyuruh sih, memang nggak ada yang nyuruh. Saya cuman kepengen saya mau nyumbang gitu. Terus siapa yang nyuruh kamu nyumbang itu siapa? Dia bilang gitu. Sedekah itu siapa? Yang nyuruh sedekah itu siapa? Terus saya juga mikir, gak ada yang nyuruh. Emang kenapa Bu Nyai? Saya tanya gitu. Ya yang nyuruh itu Allah, dia bilang gitu. Yang nyuruh itu Allah yang minta kamu datang ke sini, kamu mau sedekah itu Allah yang meminta. Yang menggerakkan kita itu Allah gitu. Sama halnya dengan rezeki. Jangan khawatir soal rezeki. Semuanya itu bisa bergerak ke kamu tanpa kamu harus susah payah gitu. Dia bilang seperti itu. Ya waktu itu saya cuma ngerasa bahwa Bu Nyai ngomongnya kok gampang. Tapi saya nggak gampang menerima pernyataannya Bu Nyai itu nggak segampang itu gitu. Dan hari ini saya baru tahu, oh ternyata benar ya omongannya Bu Nyai itu. Benar sekali yang saya tadinya nggak tahu konsep itu baru, oh iya ternyata semudah itu memang rezeki. Kata orang kan susah ya Mas ya, kalau lagi keluar dari riba tuh. Aduh, harus dihabiskan dulu sama Allah, terus susah payah gitu saya rasa. Waktu pulang itu saya juga masih belum yakin sebenarnya, sampai memang saya benar-benar buka laundry dan saya benar-benar ya tahu bahwa oh ternyata memang ya sepi laundry saya. Nggak langsung rame ya, Bu? Nggak langsung rame waktu itu, memang nggak langsung rame. Cuman karena Bu Nyai bilangnya rezeki itu bisa datang sendiri. Nah, saya mulai punya percaya diri gitu bahwa nantinya pasti ada rezeki buat saya. Pasti, nggak mungkin nggak. Pasti datang sendiri, bukan saya nyari. Karena selama ini kan kalau di asuransi gitu kan, kalau kamu nggak keluar, kalau kamu nggak keluar kantor, kamu nggak dapat angka gitu. Nah, kalau ini saya benar-benar merubah pola pikir saya bahwa ketika saya berhenti di rumah sekalipun rezeki datang. Nah, terus saya rasa juga kalau keyakinan saya juga pasti ada. Gak mungkin Allah nggak ngasih rezeki itu. Itu benar-benar yang tadinya saya bohongin diri saya sendiri sampai saya yakinin diri saya sendiri bahwa pasti ada gitu. Awalnya perpindahan pola pikir ke pola pikir yang baru itu kan memang nggak mudah. Jadi saya dikondisikan saya harus merubah pola pikir saya dengan secepat-cepatnya. Oh, jadi seminggu itu nggak ada sama sekali. Ada. Pelanggan pertama hari keberapa itu? Seminggu pas persis, ya. Jadi memang setiap harinya yang saya lakukan karena saya tahu bahwa Allah ini ngelihatin saya, artinya saya juga harus melakukan yang Allah mau dong gitu. Ya salah satunya waktu sholat ya saya sholat, terus waktunya bangun tidur kerja ya kerja, yang apa aja kerja. Buat saya nyapu, ngepel itu kerja. Yang nggak ada ukurannya kan dari Allah tuh nggak ada SOP-nya kamu harus ngerjain apa gitu kan nggak ada. Kalau di kantor kan ada nih kamu harus ngerjain apa KPI-nya. Kalau ini kan nggak ada. Jadi saya rasa ketika saya melakukan mau nyapu, mau ngepel, mau bersihkan apapun saya niatkan karena Allah, ya itu saya bekerja. Gitu. Nah, sampai saya natain keranjang kemarin yang dulu saya ceritain itu benar-benar saya natain keranjang dengan membalikkan pola pikir saya itu tadi. Walaupun nggak ada apa-apa, nih ditata. Jadi keranjangnya kosong saya tatain gitu kan, belum ada pelanggan sama sekali. Ditata buat nanti kalau ada yang datang tinggal masukin. Iya, gitu ya. Saya tatain itu biar saya bilang sama Allah pas waktu natain itu saya bilang ya Allah, saya sudah siap nih nerima rezeki darimu. Sudah siap darimu gitu. Jadi saya bukan berpikir waktu itu mendapatkan uangnya, tapi menata itu dengan pikiran saya mendapatkan tugas. Kan artinya tugas ya itu ya. Nyuci baju buat saya tugas gitu. Ya udah. Setelah itu baru 1 minggu persis waktu itu memang ada orang yang datang ke rumah saya
satu orang itu maghrib mau saya tutup ini pintunya, orangnya datang, saya kaget ya, kan udah hampir gelap waktu itu. Ekspektasinya udah tutup, alah nggak ada lagi. Nggak ada lagi hari ini gitu. Ternyata ada orang Pak datang. Betunduk ada. Iya. Ada. Itu tetangga Bu, yang pertama kali. Itu nggak tahu orang itu datang dari mana. Sampai dengan sekarang saya juga orangnya nggak datang sampai ke rumah. Sudah dari 2017 sampai hari ini Nggak datang lagi? nggak ada datang lagi, nggak ada. Cuma Iya. besoknya ada lagi. Besoknya Berkelanjutan. baru. Besoknya datang ada 2 orang. Orang lain itu. Orang sekitar situ akhirnya. Oh, yang 2 orang besoknya kenal. Kenal. Orang perumahan situ. Perumahan situ. Oh. Besoknya lagi datang lagi, besoknya lagi sampai penuh. Sampai saya nggak tidur tuh selama 1 bulan itu. 1 bulan itu ya. Ah, Solaris banget. bulan berikutnya sih ya, maksudnya kalau yang bulan itu masih ya omset masih 2,5 juta waktu itu Mas, belum banyak. Kalau yang bulan kedua sudah berapa? Udah 4 juta. Oh, 2 kali Naik lipat. lagi ya. Udah sampai 3 bulan naik lagi 6,5 juta, 8 juta. Nah, Kalau sekarang dengan Sebutin ya. dengan 100 Enggak dengan tahu. 100 berapa? Cabanya sekarang berapa? sekarang ada 104. 104. Ya. Lola itu ada 22 outlet. Oh. Yang punya Bu Beta sendiri. Iya. Atau yang pengen mau usaha tapi nggak tahu mulai dari mana, pesannya Bu Beta apa nih? Pesennya saya tanya sama Allah. Tanya sama Allah. Iya. Tanya Mirip saya. sama Mas Surya. Memang itu harusnya gitu sih. Kalau mentok, tapi sayangnya Tanya kita sama Allah. baru gitu kalau mentok ya. Bu. Iya. Jadi kalau bisa jangan mentok dulu baru tanya, Iya. kalau bisa dari awal Iya, tanya. benar. Gitu. Kalau Bu Beta caranya gimana cara Kalau tanyanya? saya bersyukur dulu baru minta sesuatu sama Allah. Oh. Kadang kan kita berdoa, fokus berdoa, minta sesuatu, minta mulu sama Allah. Tapi sampai ruang kita tuh lupa untuk bersyukur gitu. Padahal ketika kita meminta sesuatu tuh sadar nggak sih bahwa kita tuh sedang dalam kondisi kekurangan. Kurang Allah, kurang bela, kurang celah gitu. Tapi kan janjinya Allah ketika kita Bersyukur. bersyukur maka Allah akan mentambahkan gitu kan. Oh. Nah, saya selalu fokus, saya sholat untuk bersyukur. Jadi otak saya berpikir apa nih yang hari ini harus saya syukurin gitu. Bukan apa sih yang harus saya minta. minta. Sampai hari ini saya juga bingung minta apa ya sama Allah Sudah gitu. semuanya ada. Iya.